Halo semua dan selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Nah, sekarang perhatikan lingkungan di tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Dan pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk, berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, sekarang kalian menjawab pertanyaan tersebut. Apa manfaat teh? Kira-kira di mana teh tumbuh? Dan pekerjaan apa saja yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen? Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku paket halaman 1 dan baca tempat hidup tanaman teh. Setelah membaca teks tadi, kalian sudah semakin paham kan? Nah, sekarang kalian menjawab soal yang ada di buku. Pertanyaan pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Keempat, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuh teh tetap bertahan? Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Nah, anak-anak, setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga dengan tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Pada halaman yang keempat, di situ ada sebuah peta pikiran. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Kerjakan dengan baik. Sekarang, mari kita amati gambar di bawah ini. Perkebunan teh, memetik daun teh, mengolah daun teh, dan pengemasan teh. Nah, untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat dalamnya. Ada penanam teh, ada pemetik teh, ada penggiling daun teh, dan ada pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki oleh temanmu. Nah, lalu setelah itu, tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja.
Ayo berdiskusi. Nah, tanaman memberikan manfaat bagi semua manusia. Apabila tidak berhati-hati dalam memanfaatkannya, tumbuhan akan punah, manusia akan mengalami kesulitan. Oleh sebab itu, kita wajib menjaga keberadaan tanaman dengan menanam kembali serta menjaga lingkungannya. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut dengan benar, dengan pelafalan dan nada vokal yang baik. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks tadi, pada halaman yang ke-7 dan halaman yang ke-8, ada pertanyaan. Silahkan kalian menjawab pertanyaan tersebut. Wah, betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan, penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Nah, perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ini. Lalu jawablah pertanyaannya. Fakta yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Dan yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Dan yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut seperti badai dan gelombang pasang. Silahkan menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 10. Nah, anak-anak, di sekitar kalian terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Hari ini kita telah mempelajari menilai tokoh yang terdapat dalam cerita, mendeskripsikan tokoh melalui gambar dan teks tulisan, membaca dengan pelafalan vokal, konsonan, dan intonasi yang benar. Nah, anak-anak, tak terasa pembelajaran kita telah selesai. Lebih dan kurang dari Ibu Guru mohon dimaafkan. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu kasih tadi. Sampai jumpa, selamat bertemu kembali.